Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripo Orpalazarga yang berNIM 2317200007. Pada kali ini itu saya ingin mempresentasikan tentang tugas MIT, yaitu analisis jurnal, pengaruh integrasi sistem kendali otomatis pada kinerja robot industri. Next. Oke, untuk tugas dua kali ini yaitu mengenai tentang analisis jurnal utama atau 5W plus 1H. Next, yang pada slide kali ini yaitu identitas jurnal utama. Yang pertama, judul. Judulnya itu pengaruh integrasi sistem kendali otomatis pada kinerja robot industri. Yang dimana pengarangnya yaitu Anggun Perkasa Bella Persada. Yang dimana jurnal ini merupakan Jurnal Pengabdian Masyarakat dari Sistem Pendidikan atau Jurnal Jarkin dipublis pada tahun 2025. Next, pada slide kali ini itu membahas tentang analisis 5W plus 1H. What atau apa? Integrasi sistem kendali otomatis adalah penggabungan sistem pengendalian PLC, SCDA, IoT agar robot industri dapat bekerja sama. Berikutnya, where atau di mana? Penelitian dilakukan di laboratorium otomatis dan robotika. Sistem ini paling banyak diterapkan di industri manufaktur dan praktik elektronik. Berikutnya itu when atau kapan. Penelitian dilaksanakan pada awal tahun 2025. Teknologi ini mulai populer sejak era industri 4.0 sekitar tahun 2005 ke atas. Untuk next berikutnya yaitu who atau siapa. Penelitian ini ditulis dengan saya ulangi, penelitian ini ditulis oleh Anggun Perkasa Bella Persada. Penerapannya melibatkan insinyur kontrol, teknisi robotika, dan programmer PLC SCDA. Dan selanjutnya, why atau mengapa? Sistem ini penting karena membuat robot bekerja lebih efisien, cepat, presisi. Penelitian ini perlu untuk membuktikan peningkatan produktivitas secara ilmiah. Next. Nah, pada slide kali ini itu hasil utama dan metodologi. Pada kali ini atau bagaimana atau who cara kerja sistem tersebut yaitu menghubungkan sensor, aktuator, dan pengendalian PLC dan ada agar robot itu bisa menyesuaikan perintah secara real time berdasarkan yang diterima. Teruntuk pengujian, robot uji dalam kondisi manual dan otomatis, kemudian hasilnya dibandingkan dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Ya, jurnal sistem tersebut memiliki tiga jenis utama yaitu diintegrasikan PLC, SC ada, dan IoT. Pada sebelah kanan yaitu plus 25% untuk kecepatan, plus 15% untuk akurasi, plus 10% untuk efisiensi negara. Next. Untuk tugas tiga yaitu membahas tentang perbandingan tiga jurnal. Next. Oke, pada slide kali ini untuk judul pertamanya saya menggunakan tentang pengaruh integrasi sistem kendali otomatis pada kinerja robot industri yang di mana metodologinya kajian literatur sistem pada 10 referensi terkini PLC, PID, EE, dan AOT yang di mana hasilnya mendapatkan integrasi terbukti meningkatkan efisiensi energi, akurasi kecepatan, dan fleksibilitas memungkinkan pengawasan real time. Untuk gap atau kesenjangannya, kekurangan uji eksperimental lapangan, kebutuhan studi daya tahan, dan keamanan cyber IoT. Minimnya analisis biaya manfaat. Yang kedua, fuzzy logic dan IoT implementation for optimizing and monitoring AC dan lighting. Yang di mana metodologi ini mendapatkan pengembangan dan implementasi sistem kendali berbasis fuzzy logic terintegrasi IoT, pendekatan eksperimen dan prototype yang dimana pada kali ini hasilnya mendapat sistem fuzzy IoT meningkatkan efisiensi AC dan pencahayaan, penghematan energi dan kontrol dari jarak jauh. Untuk kesenjangannya mendapatkan perlu evakuasi saya ulangi, mendapatkan perlu evaluasi jangka panjang di lingkungan nyata. Analisis skabilitas, studi interoperabilitas, dan robustness. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem kendali pergerakan autonomous mobile robot menggunakan fuzzy logic control.
yang dimana metodologinya perancangan dan simulasi sistem kendali gerak AMR menggunakan fuzzy logic controller untuk penghindaran rintangan yang mendapatkan hasil pada simulasi robot berhasil menemukan jalur bebas hambatan dan menghindari optable PLC yang dimana gap kesenjangannya itu mendapatkan kurangnya pengujian eksperimen fisik pada robot nyata, kebutuhan sensor lebih robust, lidar dan SLAM perlu dianalisis kerja. Tuh next, oke pada slide kali ini yaitu untuk sempat yaitu penyambung pustaka, literatur review. Next, pada slide kali ini yaitu penyambung pustaka, pendahuluan dan analisis. Pendahuluan itu atau fokus dan tujuan. Pada penelitian kali ini fokus mengeksplorasi pengaruh intergisas, sistem kendali otomatis, PLC, PID, AI, dan IoT pada kinerja robot industri. Yang dimana tujuannya menyusun gambar komprehensif tentang pendekatan penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyediakan landasan konseptual untuk penelitian lanjutan. Dan sebelah kanannya itu analisis komprehensif atau pendekatan. Studi deskriptif dan tinjauan literatur menggabungkan analisis kualitatif dan arsitektur kontrol dan studi kasus implementasi. Penelitian eksperimen menggunakan metrik akurasi waktu siklus dan konsumsi energi. Yang dimana tren utamanya adalah penggabungan AI dan adaptasi dari IoT untuk pemantauan real time. Next. Oke, pada slide kali ini yaitu tinjauan pustaka atau kesenjangan dan sintetis. Yang dimana kesenjangan penelitian atau GAP yang pertama, keterbatasan kuantitatif, yang dimana sedikit studi yang mengukur dampak energi, akurasi, dan fleksibilitas secara bersamaan pada skala industri penuh atau kebanyakan masih skala lab. Yang kedua, integrasi heterogen, penelitian tentang probabilitas antara PLC tradisional, modul AI, dan platform IoT komersil masih terbatas. Yang ketiga, evaluasi jangka panjang, kekurangan data lapangan jangka panjang terkait keausan pemeliharaan prediktif dan total cost of ownership atau TKO. Yang sebelah kanannya itu sintesis temuan, yang dimana tren utama kombinasi kontrol tradisional PLC atau PID dengan lapisan kecerdasan atau AI dan konektivitas atau IoT membentuk arsitektur kendali yang paling direkomendasikan. Pola konsensusnya yaitu integrasi bertahap di mana fungsi keselamatan tetap di PLC sementara optimasi adaptif diletak pada modul AI memberi keseimbangan antara kendala dan performa. Untuk next. Dan pada slide kali ini yaitu kesimpulan tinjauan pustaka yang dimana literatur menunjukkan manfaat nyata dari integrasi sistem kendali otomatis pada robot industri yang dimana efisiensi, akurasi, fleksibilitas namun yang tersedia masih didominasi oleh studio saya ulangi untuk studi lab dan simulasi dan teruntuk recommended atau rekomendasi riset lanjutan, penelitian yang diusulkan harus menargetkan evaluasi kualitatif multimetrik pada skala operasional, menyertakan analisis untuk interoperabilitas PLC, AI, IoT, dan menilai implementasi biaya serta pemeliharaan jangka panjang untuk memberikan kontribusi praktis yang signifikan. Next. Oke, berikut adalah presentasi dari keempat tugas saya sebelumnya. Saya Riko Pratarga yang bernim 2317 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.